bisa masuk, nggak tahu kenapa ini hujan kali. Oke, kita Oh setengah 10, udah setengah 9 ya. Berarti kita berdoa dulu ya iya, sebelum kita mulai. Oke. Bapak di dalam surga, oke. pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun sore hari di Indonesia, sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur, berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, kami punya hati untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi, pimpin kami, buka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran dengan baik. Kami tidak menerima kebenaran dengan asal-asalan, tapi kami akan selidiki lagi. Kami akan mengobservasi apa yang sudah kami dengar. Biar kemuliaan Tuhanlah yang turun atas kami. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Pakailah hamba-Mu secara maksimum untuk bisa menyalurkan suara Tuhan kepada teman-teman dan kepada hamba-Mu ini sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan kami berdoa bagi teman-teman yang belum hadir. Tuhan pimpin, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi mereka yang memerlukan, dan Tuhan sempurnakan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, jadi Amin. saya lanjutkan lagi. Apa Pak Anfal? Udah dikirim Pak? Pak Ya. Anfal. Oh, Pak Anfal belum. Oh, Pak Anfal ada di sebelah. Jadi nggak apa-apa, nyantai aja. Oke. Ngomong-ngomong, Ibu nggak punya nomornya Pak Anfal emang? Ya nggak punya Pak, waktu itu akan aku minta tapi apa yang nggak ini, Ya, nanti yang nggak nanti saya dikasih. nanti Ya. saya kirimin. Saya lupa ya. Oke, anyway nggak apa-apa. Ya, persekutuan itu walaupun hanya berdua, ingat 2-3 orang hadir. Siapa yang hadir? Tuhan. Tuhan hadir. 2 atau 3 orang hadir, Yesus hadir. Amin. Tapi kalau kita sendiri di ruangan ini bersekutu, siapa yang hadir? Tuhan. Bapa di surga. Ada ayatnya? Wih, oh begitu. Iya dong. Oh beda ya Pak. Bapak di Kan? surga sama Tuhan Yesus kalau hadir, maksudnya apa? Beda ya rasanya atau gimana? Hmm? Oh kalau itu yang sendiri kan yang dalam kamar ya Pak? Ya, betul. Jadi Ibu tahu ya, Oh, ayatnya ada ya. Di mana ya. tuh? Ah, Matius itu. Yang betul. Itu baru yang benar. kau berdoa dalam kamar. Ya, Matius betul. Hmm. Oh jadi beda kalau apa Tuhan Yesus sama Tidak beda. Bapak kalau hadir beda. Saya kasih tahu. Bukan beda, Nah, tapi bedanya bagaimana Pak maksudnya? ya, ya, lihat. Hal berdoa. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan tajam supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, bersekutu, berkomunikasi sama Tuhan, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bedanya apa? Kalau kamu sendirian, Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi kalau kita berkumpul bersekutu, dia turun bersama-sama kita di sini. Dia beracara di sini. Ada beda? Ada beda. Hmm, Kalau kita ngumpul, dia turun. ya. Kalau kita sendiri, kita naikkan ke doa, dia akan memberikan apa yang kita minta. Oh jadi apa ya? Apa lebih Privacy. ini oh, Privasi namanya. privasi ya. Itu kalau sekolah, yang namanya privasi, mahal. One on one, mahal. Tapi kenapa banyak orang ini Pak sekarang banyak buat kayak menara-menara doa gitu kan? Apa pasukan doa, menara doa, pasukan doa, apalagi tuh generasi Ya, apa pertanyaan gini, pendoa. bikin menara doa itu untuk apa dulu nomor satu? Lalu kenapa harus pakai menara? Apa lebih tinggi, lebih nyampe ke atas? Apa bedanya Ya, dengan Menara Babel? ya mungkin lebih ya lebih powerful kali Pak doanya kalau banyak orang yang berdoa gitu. Nggak pernah, makanya orang nggak pernah belajar. Ya, orang Farisi berdoa sama Tuhan, begini, 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 wah, harus sampai menara berdoanya. Tapi ada orang yang
tukang pajak. Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan, saya orang nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Didengar Tuhan yang mana? Ya miskin. Tuh. Orang miskin yang di kolong jembatan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa di kawah kolong jembatan. Bapaknya yang di surga mendengar dia. Orang-orang yang ada di menara apa itu namanya, nggak ngerti lah saya. Berdoa di Menara atas. doa. Menara doa di atas. Sampai mereka suaranya juga pecah serak, nggak akan didengar sama Tuhan. Percaya omongan saya. Karena mereka datang bukan untuk berdoa. Mereka datang untuk sosialita. Ngumpul-ngumpul. Habis pulang makan, kita ke coffee shop. Ngobrol. Betul? Tapi Pak, ada tuh yang pernah saya lihat ya, yang di sebuah lapangan, itu para pendoa kan, waktu itu kan mau hujan ya, terus dia berdoa, dia kasih apa, bilang memindahkan awan gitu loh. Itu tiba-tiba ya itu awannya itu pindah tuh. Itu ada beberapa orang tuh yang mereka bilang Saya pengen tim. ketemu tuh orang-orang kayak begitu. Saya pengen ketemu orang-orang yang bisa pindahin awan. Di mana mereka pada saat Aceh kena tsunami? Di mana mereka saat Amerika kena yang namanya angin puyuh, angin ribut? Di mana mereka pada saat Palu kena gempa? Ada di mana mereka? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mesti dimasukin bukan penjara, masukin neraka semua. Kenapa? Pada saat ada orang membutuhkan, mereka nggak ada di sana. Kan mereka tahu bakal ada hujan besar, akan ada yang namanya badai. Ayo semuanya ngungsi atau semuanya hati-hati tutup pintu. Kan ada itu Badan Meteorologi dan Geofisika udah dikasih tahu dulu bakal ada angin kencang sini. Datang ke negara itu, datang ke daerah itu, doa rame-rame, usir tuh awan, pindahin. Betul? Saya mau ngomong belak-belakan. Ya, Ada ya di mereka mana mereka? ya mereka kan apa ya lebih suka mungkin kalau misalnya ya disuruh berdoa saat Formula E misalnya kan, lomba-lomba itu kan, apa mobil Formula E. Nah, Dibayar nggak? mungkin ke situ, Pak. Dibayar nggak? Ya, pasti dibayar, Pak. Ya kalau nggak Ya kan dibayar, siapa yang mau doain kan gitu? Satu, kedua, kalau doa pakai dibayar, emang Tuhan yang kerjain? Setan bisa kerjain, pindahin gituan. Yang penting lu terus dibayar. Jadi Tuhannya siapa? Mamon. Mamon. Jangan pernah berpikir Tuhan yang kerjain. Mau tahu Tuhan yang kerjain? Saya nih buktinya. Saya ada syukuran rumah saya. Saya doanya sama Tuhan jangan hujan, bukan pindahan awan. Tuhan kalau bisa jangan hujan. Ini 1 minggu kita bisa prediksi Amerika tuh 1 minggu bisa prediksi hujan hari apa aja ada berapa persen. Hari Minggu yang saya mau ada syukuran itu hujannya udah 80%. Satu hari sebelumnya 100% pasti hujan, pasti hujan. 1 minggu saya sama istri saya berdoa, Tuhan, saya cuma minta jangan hujan. Udah, terserah mau yang lain nggak. Itu anginnya kenceng, gelap. Satu tetes hujan pun nggak turun. Saya cuma minta itu. Tapi Tuhan kasih apa? Tiba-tiba cuacanya cerah, udaranya bagus, udaranya enak. Aduh, udaranya benar-benar enak. Adem gitu. Sampai orang masuk rumah saya, rumah lu adem bener ya? Yang saya nggak minta Tuhan kasih. Karena saya mau menyaksikan kedahsyatan Tuhan bagaimana saya mendapatkan rumah ini. Rumah ini khusus diberikan Tuhan. Saya kasih tahu, khusus diberikan Tuhan buat saya. Rumah ini. Entah berantah, saya juga nggak tahu kenapa saya dikasih rumah ini. Bukan dikasih orang ya, saya beli. Dengan keringat dan darah saya. Tapi Tuhan tunjuk rumah ini untuk saya. Dan rumah ini bisa dapat satu Amerika, nggak ada yang percaya, saya bisa dapat rumah ini. Dengan keterbatasan-keterbatasan saya. Dengan kekurangan-kekurangan yang paling banyak dalam hidup, dalam proses pembelian rumah. Nomor 1, saya tuh nggak punya surat. Surat saya belum keluar. Puji Tuhan surat saya baru keluar tanggal 5 kemarin. Rumahnya beli Desember. Rumah ini saya beli Desember, suratnya nggak ada. Beli dengan iman. Rumah ini saya beli bulan Desember. Surat asli saya boleh, sekarang saya
punya surat secara resmi di Amerika baru keluar tanggal 5 kemarin, 6 bulan kemudian. Tapi rumah ini udah dibeli di Desember kemarin. Itu pun nyicil. Tuh, Tuhan kita. Orang Amerika, nggak mungkin si Hendrik dapat tuh rumah, nggak mungkin dia bilang. Tapi mungkin dapat. Sampai yang punya rumah sudah ditawar lebih mahal sama orang lain. Enggak, saya mau kasih dia. Saya mau kasih si Hendrik. Mana ada orang jual rumah, ada yang tawar lebih mahal. Nggak mau, maunya kasih si Hendrik yang lebih murah. Mana ada? Iya betul, Pak. Lalu suku bunga, minta juga enggak. Dikasih suku bunga tertinggi yang pernah ada. Saya mah iya aja. Karena apa? Saya berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih segitu, Tuhan sanggupkan saya bayar. Itu bunga bisa turun 3 kali. Turun 3 kali ke bawah. Bukan Tuhan. Saya baru bingung. Kok lu udah murah bener suku bunganya? Minta juga enggak. Dari bank yang turunin sendiri. Mana ada bank nurunin suku bunga sendiri? Mana ada? Saya. Dibuktikan. Yang kamu tidak minta akan diberikan kepadamu. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan Tambahkan. ditambahkan, artinya gratis, bonus. Itu bukan ayat yang baru, ayat yang sudah pernah diucapkan Tuhan di mana? Di Salomo. Salomo datang kepada Tuhan. Tuhan bilang gini, minta apa? Tuhan, saya cuma minta hikmat. Nggak minta yang lain. Kenapa? Engkau membuat bapakku Daud menjadi seorang raja. Ya, ada di mana? Ini belum masuk topik nih. Topiknya cuma sebentar. Ya, Ibu kasih saya topik sampai bingung saya bertanya-tanya ini apa maksudnya. Tapi gampang lah, itu cuma 10 menit selesai. Yang gini-gini aja yang paling lebih penting ya. Kok satu raja-raja atau dua raja? Satu raja-raja 3 kali. Nah, doa Salomo minta hikmat. Ya, lihat. Bla 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 bla. Lalu berfirmanlah Allah. Ya. Mintalah apa yang kau hendak kuberikan padamu. Kalau saya mau orangnya nggak munafik kalau ngomong. Kalau lagi sekarang, mintalah apa yang Tuhan datang. Kamu minta apa? Wah, Tuhan saya mau ini, mau ini, mau ini. Saya banyak mintanya. Pasti. Tuhan yang datang. Pasti dikasih. Kalau Tuhan bilang minta, saya pasti kasih. Saya pasti minta macam-macam yang aneh-aneh deh. Kalau bisa Tuhan, saya mau minta begini nih Tuhan. Kalau saya merem, saya lagi mikir Jerman, saya ada di Jerman. Merem, saya lagi, wah, Ibu Erika lagi butuh ini, lagi butuh, misalnya butuh bantuan. Merem, tek, tiba-tiba saya depan Ibu Erika. Bu, Tuhan suruh saya ini ada barangnya nih, mau yang Ibu butuhkan. Maunya begitu, yang aneh-aneh lah, pokoknya yang nggak masuk akal. Tapi ini kan Tuhan yang ngomong, Tuhan yang nawarin. Tuhan nawarin. Minta apa? Ayo, apa kata Salomo? Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, bapakku itu, sebab ia hidup di hadapmu dengan setia. Hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Tuh. Tadi Ibu Linda ya menjawab, apa yang Tuhan minta? Satu doang Tuhan yang minta. Ini, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Dia. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti hari ini. Artinya, saya anaknya jadi raja. Maka sekarang ya Tuhan, Kaulah yang mengangkat hambamu menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadamu hati yang faham, alias hikmat, untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia cuma minta hikmat untuk bisa menghakimi mana yang baik dan yang jahat. Jangan minta yang lain. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lihat apa kata Tuhan. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Dianggap baik sama Tuhan. Permintaannya baik. Makanya kalau kita berdoa sama Tuhan, kenapa nggak dijawab? Saya nanti unjukin kenapa nggak dijawab. Ya, jadi jangan pernah berpikir, Tuhan kenapa doa saya nggak dijawab? Nanti saya unjukin kenapa nggak dijawab ya.
Tapi di sini dikatakan baik di mata Tuhan, Salomo minta demikian. Apa kata Tuhan? Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, bahkan nyawa musuh pun kamu nggak minta, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, artinya aku akan memberikan apa yang kamu minta, yaitu pengertian, hikmat. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau, bahkan sesudah engkau, tidak ada orang yang bangkit seperti kamu. Ini dia, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu. Nah, itu apa? Kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Yang nggak diminta. Itu Matius 6 ayat 33 ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Ini doang yang Tuhan minta. Oh, kamu harus pasang sesajen, mesti ini, harus begini, harus... No. Turuti perintahku. Jalankan apa yang sesuai kehendakku. Minta apa saja, yang kamu nggak minta pun dikasih. Ayat ini yang sedang saya buktikan dalam hidup saya. Saya setahun belakangan ini hidup 10 hukum Taurat saya jalankan. 10. Beneran. Dan dalam setahun ini, saya bukan hujan berkat. Banjir. Banjir berkat. Setahun ini saya jalankan hukumnya Tuhan. Setahun ini saya bukan dapat hujan berkat. Banjir berkat yang saya nggak kira-kira, yang saya nggak pernah kepikir, minta juga enggak. Beneran loh. Dahsyat Tuhan kita itu. Amin. Dahsyat sekali. Nggak percaya? Buktikan sendiri. 10 hukum Tuhan. Ada yang hafal? Nomor 1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nomor 2, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nomor 3, jangan membuat dirimu patung. Nomor 4, hormati hari Sabat. Nomor 5, hormati orang tua. Nomor 6, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan bersaksi dusta. Dan jangan mengingini. 10 ini kita jalankan mulai hari ini. Jalankan 10 ini. Kalau kita punya goal atau kita punya permintaan sesuatu, sebelum kita minta sama Tuhan, jalankan ini dulu. Usahakan harus benar. Usahakan harus hidup jujur. Usahakan harus hidup tak bercacat. Ada di mana ayatnya? 2 Petrus. Kok Yohanes? Lihat. 3 kali ya. Nih. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan apa? Menantikan kedatangan Tuhan, ya. Kamu harus usahakan, mati-matian berusaha harus bisa. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Tuh. Ya. Itu. Ya. Kita harus benar-benar berusaha hidup benar, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Baru minta. Kita lihat apa yang Salomo lakukan. Apa yang Salomo lakukan sebelum dia minta. Bahkan sebelum Tuhan tanya kamu meminta apa. Aduh, siapa kita? Tiba-tiba Tuhan datang, kamu mau minta apa? Ada nggak Tuhan datang sama penjahat?
perampok, pembunuh, penjina, kamu minta apa? Ada? Nggak ada. Kenapa Tuhan mau datang ke Salomo mau ngasih? Lihat. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Sama persis kayak bapaknya. Dia menuruti perintah Tuhan. Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tuh. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Judulnya sama, doa Salomo minta hikmat. Ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukuman. Ya. Jadi kalau kita hidup dengan benar, kasih kita kepada Tuhan itu luar biasa. Tuhan datang mau minta apa? Atau kita ngomong, Tuhan, saya perlu ini. Kadang-kadang doa kita nggak dijawab. Kenapa doa kita nggak dijawab? Ada di mana jawabannya? Di Yakobus. Yang saya mau kasih tahu. Kenapa kita doanya nggak dijawab sama Tuhan? Saya kan udah orang Kristen, kenapa saya berdoa nggak dijawab? Banyak orang nggak dijawab mau doanya. Karena apa? Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kan itu pertanyaannya. Kenapa saya doa saya nggak terima apa-apa? Ini kan pertanyaannya. Kenapa? Karena, kan gitu. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Dikasih tahu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Kan semua begitu bertanya. Ditanya, kenapa saya berdoa? Kok saya nggak terima apa-apa? Karena kamu salah doa. Kenapa saya salah doa? Salahnya apa? Sebab tuh, karena sama sebab apa bedanya sama? Karena yang kamu minta itu hendak engkau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Pak Hendrik saya mau tanya nih, Boleh. kan ini ada yang saya punya teman ya, sudah bertahun-tahun dia minta jodoh kok nggak dapat ya, maksudnya ya ya kasihan juga teman saya nah, gitu kan. Dia minta Tuhan, tolong Tuhan sama ini yang nggak dapat. Ya, Hanya ya mungkin juga ada ditanya, yang di grup ini juga yang sudah benar belum jalan hidupnya? hmm, gitu ya. Ya, kamu sudah benar belum jalan hidup kamu? Masih suka berdusta? Masih suka mencuri? Masih suka mengingini orang lain? Masih suka ngegosipin orang lain? Masih suka ini, masih suka itu? Yang menyakiti hati Tuhan, tanpa kita sadari kita lakukan itu. Lalu kita minta, Tuhan gak adil, kenapa saya gak dikasih jodoh? Hidup aja belum benar, berani-beranian minta. Berusahalah untuk hidup Hmm, benar. Berusaha terus. iya. Apalagi dia sudah puasa loh Pak, dua puasa. Saya bilang aduh kasihan juga nih. Mau doa puasa, Eh, kayak mau jungkir balik, kayak emang didengar enggak? Berarti Tuhan gak adil dong. Kok gak adil? Coba kita pergi ke pengadilan. Anak kita misalnya ngerampok, dibawa ke pengadilan. Anak kita ngerampok nih. Terus ke pengadilan. Wah, kita sujud di depan rumahnya si hakim. Sujud, tolong jangan anak saya jangan sampai dipenjarakan. Tolong. Habis minta tolong keluar, ada orang misalnya gembel lewat, dipukul. Ngapain kamu di sini? Si hakim lihat. Apa dikasih? enggak. Sama kan? Tuhan gitu. Doa puasa. Habis doa puasa, dari mulut yang sama keluar kata-kata. Mending kalau kebun binatang. Binatang yang nggak pernah kita dengar juga disebut kali. Gitu kan? Kalau model kayak Pak Yonatan Agus sih boleh juga tuh ngatain orang. Babi panggang karo. Enak. Apa jangan gitu Pak, soalnya apa ya kondisinya sama dengan dia juga lagi harap jodoh, kasihan Pak, jangan begitu. Iya, nggak masalah. Saya mau ngomong apa adanya. Biar apa? Biar kita sadar semua. Kita benar hidup di hadapan Tuhan. Kita nggak minta Tuhan kasih. Amin. Teman saya. Jalankan hidup benar. Jalankan sesuai apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Cuman 10. Saya kasih tahu. Satu Alkitab, ketetapan Tuhan cuman 10. Dikonsentrasikan atau apa namanya, di apa,
Dijadiin dua sama Yesus. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Sama, itu doang, dua cukup. Ya. Tuh, penting. Oke, sekarang kita baru masuk nih. Wah, udah lewat. Baru masuk. Apa-apa, cuma 5 menit kok. Gampang pertanyaannya dari ibu itu. Ibu Erika. Yesaya 60 ayat 8. Betul ya? Iya, Pak. Dari tadi mungkin ini Ibu Marta, Ibu Linda, Pak ngomong kok nggak sesuai dengan topik? Karena itu lebih penting. Ini penting juga. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Saya dikasih judul begini. Coba hanya pendeta yang lain bingung juga sama, saya juga bingung. Maksudnya apa? Mungkin pertanyaan dari Ibu Erika adalah mereka ini siapa? Betul? Iya, betul, Pak. Iya. Betul ya? Mereka ini siapa? Ya gampang jawabannya. Ini adalah cerita tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi judul konteksnya adalah ini adalah pada saat pembuangan zaman Babylon, ya, bangsa Israel dibuang. Lalu Nabi Yesaya bilang, jangan khawatir, bangsaku, ya, karena apa? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini ingat, Yesaya 50 ke atas itu tentang Kristus, ya. Jadi nubuatan-nubuatan tentang Kristus. Jadi salah satunya adalah Yesaya 60. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi, kekelaman ini kalau baca sendiri ya, nggak usah banyak-banyak ini. Tapi di sini dikasih tahu bahwa nanti Tuhan akan membuat sebuah kerajaan di mana bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling. Ya, anak laki-lakimu datang dari jauh, anak perempuanmu digendong. Ini tentang kerajaan surga, tentang kerajaannya Tuhan. Ya, ini bicara tentang kerajaannya Tuhan. Ya, artinya apa? Iya. Bangsa-bangsa lain akan memberikan kelimpahan-kelimpahan. Salah satunya itu unta, ya, terus emas, kemenyan, ya, kambing, ya. Untuk apa dikatakan? Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Mau tahu? Yang namanya mezbah itu nggak boleh stop. Yang namanya tabernakel Tuhan itu persembahan korban-korban bakaran itu nggak boleh stop. Pagi siang malam nggak boleh stop. Artinya apa? Artinya Amin. yang namanya persembahan korban itu nggak pernah stop, terus-terusan dikasih sama bangsa-bangsa lain. Nih kambingnya, nih dombanya, nih ontaknya, nih semua emas, perak, segala macam dikasih terus nggak habis-habis seumur hidup. Nih artinya. Siapa mereka ini? Ya mereka ini ya bangsa-bangsa. Mereka melayang seperti awan, seperti burung ke pintu kandangnya. Jadi mereka tuh rame-rame berduyun-duyun, ya. Berduyun-duyun untuk apa? Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka adalah bangsa-bangsa yang mau mengenal Tuhan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sudah mau bertobat. Beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar bangsa-bangsa manusia datang ke dalam kerajaannya Tuhan. Ini maksudnya. Ya. Kita lihat, potong pendek aja langsung, bla 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 bla. Ya. Dua orang asing akan membangun tembokmu, raja-raja akan melayani engkau, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi itu aja, mereka itu adalah bangsa-bangsa yang lain ya, yang sudah mengenal Tuhan, yang mau masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat yang terakhir. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Dari kalimat ini, ya, saya mendapat satu pengetahuan ya, bilangnya pengetahuan. Pengetahuannya apa? Bahwa bulan punya cahaya sendiri. Banyak dulu kita belajar bahwa bulan itu dapat cahaya dari matahari. Ya. Bulan tidak lagi memberi cahaya. Ini ya ini nggak perlu diributkan. Ini hanya opini saya pribadi buat saya pribadi. Saya nggak ngasih tahu orang. Saya nggak mau orang wah Pak Hendrik punya ini. Saya ini orang yang mengobservasi. Kalau kita pikir dulu ya, secara ilmu pengetahuan, matahari jauh banget, jutaan berapa gitu, jutaan kilometer. Juga bulan jauh banget. Padahal penciptaan mula-mula
semuanya ada di dalam cakrawala. Bukan di luar cakrawala, ada di dalam cakrawala. Nggak percaya? Kita buktikan. Sulit buat saya untuk menerima sains, ya, ilmu pengetahuan saya sulit. Bukan berarti ilmu pengetahuan salah. Setan pakai ilmu pengetahuan untuk mengelabui kita. Kenapa banyak zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang nih, kalau baca Alkitab nih, sekali buka Kejadian 1, penciptaan, ditutup lagi. Kenapa? Nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tutup lagi, dibuang. Ini dongeng. Dibilang dongeng. Kenapa dibilang dongeng? Karena apa? Kalau kita baca, ini kan penciptaan mula-mula, ya, dikatakan. Ya. Ada ingat matahari, bulan, bintang diciptakan hari keberapa? 3. Hari keempat. 4. Empat, ya. Lihat. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Bukan di atas cakrawala. Pada cakrawala. Di cakrawala itu sendiri. Untuk memisahkan siang dan malam. Oh, Pak, cakrawala kan itu kan universe, Pak. Universe, apa galaksi, segala macam. Ya, boleh aja, terserah. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, ini benar. Ini sudah benar. Bahasa Indonesianya sudah benar. Tapi yang di sini yang bikin salah. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Artinya apa? Matahari besar. Besar daripada bulan, daripada bintang, segala macam besar. Kita cuma secuil. Betul? Itu yang kita pelajari sekolah dulu. Bulannya kecil, buminya kecil dibandingin matahari yang besar. Lalu bulan lebih kecil dari bumi, betul? Kita lihat apa kata bahasa Inggris. Setelah saya pelajari dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa aslinya, pikiran saya jadi terbuka. Itulah gunanya belajar. Ingat ya. And God made two great lights. Dua benda penerang. Nggak pakai benang, nggak pakai benda. Tapi two great lights. Artinya apa? Ada dua penerang yang besar. Ada dua penerang yang besar. Dia nggak sebut benda, tapi penerang, lights. Lights itu sesuatu yang nggak bisa dipegang, tapi terang. Two great lights. The greater light ini bukan berarti lebih gede, tapi lebih terang. Yang terangnya lebih terang, the greater light, artinya yang lebih terang untuk menguasai siang. To rule the day. And the lesser light, artinya terang yang lebih redup, nggak terang sekali, yang lebih redup, yaitu bulan. Kan bulan kan nggak gitu terang, bisa lihat. Matahari kita lihat, mata kita bisa juling. Betul? Ya, to rule the night, malam-malam. He made the stars also. Jadi kalau ada two great lights, artinya apa? Matahari dan bulan sama ukurannya. Matahari dan bulan ukurannya sama. Amin. Ya. Jadi matahari ukurannya sama. Apakah matahari jauh? No, matahari ada di dalam cakrawala kita. Ya, Alkitab yang ngomong, bukan saya. Lalu kita belajar, yang mengelilingi matahari siapa? Kita, bumi. Betul? Bumi mengelilingi matahari. Lalu bulan mengelilingi bumi. Betul? Bulan mengelilingi bumi, bumi dan bulan mengelilingi matahari. Betul? Secara ilmu pengetahuan? Pertanyaan. Matahari dan bulan dan bintang diciptakan hari keberapa tadi? 4. Hari keempat. 3 hari bumi ngapain? Mataharinya nggak ada. Ngelilingin siapa? Dirinya sendiri. Muter gitu, muter. Nggak masuk akal. Jadi bumi muterin, nggak tahu muterin apa, nggak tahu, muter aja tiba-tiba. Lalu matahari, baru dia muterin matahari begitu. No. Ada lebih dari 70 ayat yang mengatakan bumi ini diem, nggak bergerak.
Di Ayub ada, di Mazmur ada, di Amsal ada, semua lengkap. Di Mazmur bahkan ada 3-4 ayat menyatakan bumi itu diem, tidak bergerak. Kita belajar bahwa matahari sebagai pusat tata surya alias Iya betul. solar center, solar sentris, betul? Iya. Kapan mulainya? Nah, itu kan pertanyaannya, kapan mulainya? Dimulai dari Galileo Galilei. Pengetahuan. Dulu sebelum dia ini manusia, pusat dari segala sesuatu tata surya itu bumi. Semua muterin bumi. Bentar. Nah, itu sudah bisa berubah, Pak. Karena setan mau kita itu belajar supaya buka Alkitab ini nggak masuk akal karena ini nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tutup lagi, buang Alkitab firman Tuhan. Tuh setan. Kita benar-benar dikecoh habis-habisan. Tuh. Yang masuk akal. Gitu loh. Tumpuan kaki Tuhan, tumpuan kakinya ada di mana? Di matahari. Di bumi. Bumi ini pusat dari segala-galanya. Peta zaman dulu, bumi. Ya. Kita jangan kaget, saya bilang bumi itu datar. Wah, ini kaum kedar nih, jangan-jangan nih. Kaum ini nih, wah, enggak. Saya percaya bumi itu datar. Ada yang tahu luasnya bumi? Enggak. Ada. Bukai Google. Luasnya bumi berapa? Coba lihat. Buka Google, kasih tahu saya, coba. Buka luasnya bumi, kasih tahu saya. Buka Google, berapa ukurannya? Pak Jo biasa yang tahu tuh kalau kayak gitu-gitu. Pak Jonathan Agus biasa yang tahu tuh. Tunggu dulu. Luas bumi berapa? Siapa ini? Buka Google. Ya, Pak, Luas tunggu, Pak. bumi berapa? Ya, ini saya lagi buka nih, Pak. Tolong, lihat berapa. Luas bumi. Tunggu dulu, ini agak. 510. Nah, itu kan 510. Berapa? dia tahu tuh, makanya kalau Pak 510,1 juta. Ya. Luas bumi 196 berapa juta mile square. Nggak tahu nih bahasa Indonesia berapa. 361.132 juta kilometer. Tuh. Ini manusia tahu nih ukuran bumi. Bohong aja. Kenapa saya bilang bohong? Mereka masih belum tahu daerah-daerah yang belum tergali. Mereka masih belum tahu daerah-daerah mana. Dari angkasa dipotret lalu diukur luasnya. Apa kata lu deh? Kita lihat apa kata Tuhan. Kalau kita banyak baca data-data, wah, kita makanya kenapa dikatakan sama Tuhan, kamu tuh beda. Jangan seperti manusia bumi. Kamu tuh beda. Kalau engkau memberitakan firman ini, engkau melakukannya untuk aku, bumi akan membenci kamu. Kenapa? Karena kamu beda. amin. Kamu akan dibilang gila. Cengak. Nih Tuhan yang ngomong sama Ayub. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Kata Tuhan. Yang ngomong Tuhan, Tuhan lagi ribut sama Ayubnya. Ayub lagi komplain. Kenapa saya borokan? Kenapa anak saya mati? Komplain. Kenapa? Ayub bilangnya, oh hebat tuh Ayub. Bisa bertahan. Siapa bilang? Dia munafik. Hati sama mulut gak sama. Tuh Ayub. Wah, kalau kita dengar khotbah tentang Ayub, wah kita mesti seperti Ayub. Nggak ada manusia di bumi ini yang seperti Ayub. Nggak ada.
Ada di sini yang punya anak 3, tiap 1 jam mati anaknya, ketawa-ketawa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Berani ngomong? Jangankan itu, maaf pakai Ibu Erika, maaf Ibu Erika. Suami diambil Tuhan aja. Tiap hari, wah suami saya begini masih ngomongin sampai hari, betul? Iya betul. Apalagi ini anak, ada 10 mati semua. Ini air mata belum kering nih, baru dari air jadi darah. Nggak lama datang, anak lu mati di situ ketiban pohon, mati kebakar, begini pohon. Nggak bisa habis, belum selesai. Kekayaannya dalam 24 jam habis. Miskin, termiskin, kin. 24 jam. Belum selesai habis, bininya bilang, kutukilah Tuhanmu. Istrinya ngomong, kutukilah Tuhanmu. Tuh, belum selesai ngomong habis. Borokan satu badan. Mana ada manusia yang bisa seperti begitu? Masih bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Dengan demikian tidak berdosa dengan mulutnya. Benar, kita mengatakan dia tidak berdosa dengan mulutnya, tapi hatinya panas. Dan terbukti, dia bilang apa? Mendingan saya mati, Tuhan. Ngapain saya lahir? Kalau begini, dia komplain. Nah, itu baru manusia yang Ayub keluar. Itu dari situ saya baru baca. Depannya masa nggak akan baca. Saya ketawa ketiwi. Tapi pas dia sudah menjadi manusia yang benar, baru saya baca. Tuhan tanya, apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Nggak ada yang tahu, bos. Kita bisa tahu luasnya bumi. Nggak bingung. Nggak ada yang tahu luasnya bumi sampai hari ini. Tuhan ditantang Tuhan. Kasih tahu saya kalau kamu tahu. Tuh. Tuh. Itu cara pandang saya. Itu opini ya. Terserah terima syukur, nggak terima ya udah, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi bulan nggak punya cahaya sendiri, punya cahaya sendiri. Tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ini kita bicara mengenai Amin. akhir zaman. Tuhan akan menjadi matahari dan bulan. Ada di mana? Ada di Wahyu. Ya. Wahyu berapa? Wahyu 22. Ini Yesaya ngomong berapa ribu yang tahun yang lalu ini disambut oleh Wahyu. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena mereka tidak perlu matahari dan lampu. Nggak perlu. Karena Tuhan Allah akan menerangi mereka. Malu matahari katanya. Nggak bisa bersinar lagi. Karena apa? Tuhan lebih terang dari matahari. Karena apa? Jelas dikatakan dalam Kejadian, lebih terang matahari, lebih terang, bulan lebih redup. Tuhan jauh lebih terang daripada matahari. Bukan lebih besar. Amin. Itu pengertiannya. Ya. Jelas ya? Jadi ini bicara mengenai apa namanya? Tuh. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Persis dengan Wahyu 22. Pendudukmu semuanya orang benar. Tuh. Jadi ini orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ya. Artinya segala yang mereka punya dipersembahkan kepada Tuhan siang dan malam setiap hari. Ya. Nah ini lagi yang paling penting. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri. Ini kita bicara cangkok. Ada di mana ayat ini cangkok? Ingat? Di dalam Roma. Roma berapa ya? 8? Atau 7? Atau 11? 11 kali ya. Oh, pilihan atas serah. Bentar. Nah, ini jangan-jangan ini.
Udah ya. Bla, 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 bla. Bukan. Cara mengenai belas berarti saya salah. Nah ini. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan. Kita nih yang di luar orang Israel, kita disebut tunas liar. Kita loh. Kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Itu kita disebut tunas liar yang telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita ini dicangkokkan kepada Tuhan sendiri. Ya. Tapi sebenarnya yang aslinya pohon ara itu adalah apa namanya orang Israel sendiri. Dan mereka sudah mengenal Tuhan dengan baik. Dan kita yang di luar Tuhan, yang di luar bangsa ini mengenal Tuhan, kita dicangkokkan. Ya. Dikatakan, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah dan ingatlah bahwa kamu yang bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Artinya apa? Orang Yahudi yang membuat kita bertopang. Karena apa? Orang Yahudi yang mendapat berkat daripada Tuhan. Kita mendapat berkat sebagai tunas liar. Ya. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antara sebagai tunas. Boleh aja. Artinya apa? Mungkin ada cabang-cabang orang Yahudi yang dipatahin supaya kita bisa dicangkokkan. Yang dipatahkan Tuhan adalah apa? Orang-orang Yahudi yang tidak pernah mau mengenal Tuhan. Dipatahin sama Tuhan, dibuang ranting-rantingnya menurut buku Yohanes. Mereka, kita yang dicangkokkan ke dalamnya. Ya. Mereka dipatahkan karena tidak percaya tuh. Dan kamu tegak bercacat karena iman. Jangan kamu sombong, walaupun kamu sudah dicangkokkan ke dalam istilah kita menjadi Yahudi secara iman, tapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Artinya apa? Cabang asli aja dipatahin sama Tuhan karena kamu, dia katakan, tidak percaya dan tidak mau melakukan perintahnya Tuhan. Apalagi kamu cuma tunas liar yang dicangkokin. Kalau macam-macam, tinggal dibuang sama Tuhan. Ya. Ini, ya. Kamu akan dipotong juga. Ya. Jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak, kamu akan dipotong juga. Tapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tetap dalam kejadian mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Berkuasa untuk menarik mereka kembali. Ya. Ini, kita. Ini orang-orang di luar Yahudi yang dicangkokkan untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Maksudnya apa? Ada ingat? Yang terdahulu menjadi yang terdepan, yang terbelakang menjadi yang terdepan, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ada yang tahu artinya apa? Maksudnya yang awal-awal itu bisa jadi yang terakhir, Pak. Ya, maksudnya semua bisa berubah gitu. Banyak orang bilang nih orang 180 Kristen nih kita yang terdahulu, ntar ada orang yang bukan Kristen. Itu konsepnya benar, tapi yang sebenar-benarnya adalah yang mengenal Tuhan secara benar siapa dulu? Orang apa? Israel. Orang Israel, mereka yang terdahulu mengenal Tuhan, bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka bangsa yang pertama, yang terdahulu yang mengenal Tuhan dengan benar. Kita yang terkemudian, yang terakhir, yang bukan bangsa Yahudi, bisa mengenal dia lebih benar daripada orang Yahudi zaman sekarang. Orang Yahudi zaman sekarang yang katanya mengenal Tuhan dengan baik, mereka tidak mengenal Kristus. Kita yang tidak mengenal Bapa Abraham, Ishak dan Yakub bisa mengenal Kristus. Kita menjadi yang terdepan. Ya. Sejarah itu. Itu pelajarannya. Oke. Jadi sampai di sini nggak mau panjang-panjang, nanti kebingungan. Jadi saya sudah bilang mengenai siapa mereka, kita sudah ini cuma 5-10 menit punya urusan.
Tapi yang utama adalah bagaimana hidup menurut ketetapan Tuhan supaya kita bisa masuk dalam cangkoknya Tuhan. Nomor satu di sini juga kita menjadi yang terdepan dan jangan sombong. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, harus kita baik-baik, hidup benar. Setelah kita hidup benar, tak bercacat celah, mintalah. Ayat terakhir. Ya, karena ngomong minta, ini yang sering diucapkan banyak pendeta. Mintalah apa saja kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kamu. Betul, bos. Saya aminkan. Caranya gimana, Pak? Kan gitu. Minta sama Ibu Erika cucur. Ya, 500 bikin cucur. Minta aja sama Ibu Erika. Bayar. Ada syaratnya. Bukan minta doang. Haleluya. Bukan minta doang. Bayar, beli. Emang saya bikin cucur duit dari langit jatuh? Enggak. Saya mesti beli bahan-bahannya, tepung, gula segala macam. Udah gitu Ya belum masalahnya waktunya. Pak, Hah? begini Bikin Pak. cucur tuh susah loh. Banyak Betul nggak? loh. Iya Pak. Nah masalahnya Pak, orang-orang di sini, apalagi kalau yang dia merasa hamba Tuhan, dia temunya gratis Pak. Ya ini dong supaya kamu diberkati dong. Inilah bagilah Bu Erika. Ya udah Gratis gini, lah dulu nggak apa-apa Bu, tempel. kasih Bu, kasih. Kalau saya jadi ibu saya kasih. Ya. Lalu setelah ibu kasih, berilah sedikit uang. Gantian apa yang dia ngomong kita ganti, dari cucur jadi duit. Berilah, bagi-bagi sebagai ini. Kan gitu sama kan sama kasusnya. Ya ini saya udah berikan cucurnya sekarang, berilah buat anak-anak Tuhan sedikit. Entar dia bilang, ya ada maunya ternyata Bu Erika gitu kan. Loh, Pasti bukan gitu. maunya. Kan saya sudah aminkan. Ya Pak, saya akan berikan. Nih, saya udah berikan sekarang. Berilah, bukan bayar. Pakai bahasanya berilah. Kan gitu bahasanya, berilah. Dia kan bilang, berilah cucurmu secara gratis. Ya udah saya kasih nih cucur, saya berikan gratis. Sekarang berilah kepada saya lagi kurang. Kurangnya berapa? Nilai cucurnya 2.000, Pak, misalnya. Segitu yang saya kurang, Pak. Tolonglah sebagai anak-anak Tuhan. Terus jawabnya apa? Pendetanya jawabnya apa ntar? Ya, paling ya Bu, ini berarti bukan gratis dong. Gitu. Bukan. Berdoalah kepada Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Disuruh berdoa. Paling bisa suruh berdoa. Semua orang disuruh berdoa sama Tuhan. Lempar tanggung jawab. Padahal gereja yang mula-mula yang benar adalah gereja yang Saling berbagi. memberikan. Oh, Di rumahku harus ada makanan. Kata Tuhan, di rumahku harus ada makanan. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. aduh Pak, sekarang Pak ini loh Pak, apalagi maaf ya kalau gereja yang mewah ya, boro-boro ada orang datang Pak, Ya, kalau bukan gereja jemaat. yang mewah mah, depannya besi, dikembok. Iya Pak. Bagaimana orang mau misalnya Orang-orang maaf ya Pak ya. Nah, ini Pak, kejadian nyata, teman saya bilang, Bu, saya itu Bu, kalau kemalaman lebih gampang saya tidur di masjid Bu daripada mau nyari gereja yang bisa saya tidur gitu. Percaya? Jadi katanya orang Percaya nggak malah curiga. kenapa masjid melakukan ini? Ini recording nggak apa-apa. Kita membanggakan saudara kita. Kenapa masjid dibuka? Karena mereka bacanya benar. Ada nggak sih orang muslim yang bacanya nggak benar? Bacanya benar. Mereka bisa bersatu. Mereka buka itu Taurat. Taurat itu ada di Al-Quran. Mereka belajar di rumah Tuhan harus ada orang asing bisa tidur, bisa makan, segala macam. Kita bacanya nggak benar. Wow, Pak, nanti ada belalang masuk, Pak. Belalang yang akan menghabisi gereja. Karena apa? Karena dibangun atas dasar uang. Mamon. Mamon saya harus saya jagain. Ntar dirampok, ntar speaker hilang, ntar piano hilang. Ya nggak apa-apa hilang, beli lagi, Tuhan kasih. Sekarang orang nyolong piano, misalnya nyolong organ, nyolong. Ya udah biar dia nyolong. Siapa tahu tuh nyolong buat gereja juga. Jangan-jangan pendetanya tukang nyolong dulu, timpa juga. Betul kurang nih. Wah, nganggur nih.
gereja kosong, piano, sikat. Ya nggak apa-apa, buat kemudian Tuhan dicolong juga. Aduh, konyol dah. Ada pendeta nyolong juga, kelewatan. Gitu. Rumahku harus ada makanan. Sehingga siapapun yang di kolong jembatan, kayak kalau lagi lapar, ke gereja, ada makanan. Ya sih. Harusnya begitu sih, Pak. Itu konsep yang benar. Pertanyaan, kalau satu Indonesia nih kita ngomong, semuanya jadi Kristen. Aman nggak? Aman. Tambah hancur, mending tambah aman, tambah hancur. Tuh Loh, dijawab sama kenapa, Pak? dijawab sama Pak John, udah pikir-pikir enggak. Kenapa? Buka gereja satu sebelah gereja, lu ngambil jemaat gue loh, domba gue lu ambil. Oh, begitu. Oh, Pak John langsung ini ya. Waduh, nggak lama. Pak John pinter deh. Panggil jemaatnya bekas preman, lu bakar tuh gereja. Kenapa? Itu ngambil jemaat kita, bakar aja. Betul, Pak. Banyak yang mengiyakan ya. Hah? Banyak yang begitu, Pak. Rebutan domba. Hah? Karena baca Alkitab. Hah? Apalagi dombanya kaya, Pak. Waduh, apalagi gue bilang gemuk ya Pak Bu ya. Kayak Dombanya Bu kaya Helen ya. dideketin terus, Pak. Hah? Dipepet. Dipepet, betul, dipepet terus. Makanya kenapa pada berantem? Karena baca Alkitabnya salah. Nggak heran denominasi sampai 45.000. Bacanya salah. Aduh, saya kasih lihat lagi bacanya salah nih. Saya kasih lihat bacanya deh. Karena mereka bacanya salah. Bacanya apa? Jawabnya apa? Lihat. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombamu. Bukan, domba-domba aku. Itu kan bacanya benar. Tapi ini gembalakan dombamu. Ini kalau Tuhan Yesus bilang gembalakan dombaku, yang punya domba dia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Kenapa? Namanya gembala, lu nyolong domba gua. Padahal domba-dombanya Tuhan. Mau juga yang komplain Tuhan, kenapa domba gua lu ambil? Kan gitu. Kita kan gembala yang dibayar sama Tuhan. Bayarnya pakai apa? Pakai surga. Ya udah, kalau dombanya ke sana, Tuhan suruh ke sana, ya udah ke sana. Kita kerjain yang ada yang sekarang. Lu bakar tuh gembala rumahnya. Gila kan? Jangan pernah berpikir orang Indonesia satu negara ini jadi Kristen. Ya, bos saudara-saudara kita misalnya yang Muslim tiba-tiba jadi Kristen, jangan khawatir Pak, jadi tambah kacau ya. Jangan khawatir, kita nggak akan mengkristenisasi, nggak. Kita mau membuat negara ini hidup benar di mata Tuhan, apapun agamamu. Apapun agamamu, kalau kamu hidup benar, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di dalam firman Tuhan yang mengatakan apabila engkau benar, tak bercacat celah, maka kamu disebut Kristen. Nggak ada. Kuda pakai pasang bahel juga nggak bakal ada. Kuda pernah bisa sikat gigi pun nggak bakal ketemu ayat apabila kamu benar, tak bercacat celah di hadapan Tuhan, maka kamu disebut Kristen. No. Agamamu apa misalnya? Agama A. Hidup benar, tak bercacat celah. Kamu dikatakan apa? Dikatakan orang benar. Ada ayatnya? Ada. Kalau begitu ada ayatnya. Kasih lihat ayatnya, biar seru. Jadi agama apa? Nggak usah takut. Kita tidak mengkristenisasi. Di mana ayatnya? 11. 6, sorry. Ini di Taurat ada. Kalau di Taurat ada, di Injil ada, di Quran juga ada. Nggak usah malu-malu. Kenapa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang Kristen, bukan orang yang benar. Tuh. Dia bukan orang agama ini yang benar, bukan. Tapi orang benar, disebut orang benar. Apapun agamanya. Bahkan agama belum ada zaman sekarang. Zaman ini mana ada agama. Agama itu ciptaan manusia. Tuhan tidak menciptakan agama. Tuhan menciptakan
manusia untuk hidup benar tak bercacat celah menurut Efesus 1 ayat 4. Agama yang bikin kita pada berantem. Agama apa yang ngajarin kita bunuh-bunuhan? Nggak ada kan? Agama ngajarin kita untuk hidup benar. Kalau kita benar, nggak bercacat celah, hidupnya lurus, nggak nyakitin orang, membantu orang, segala macam, itu dianggap benar sama Tuhan, dianggap benar loh. Main-main. Kalau kita orang Kristen, apalagi orang Protestan, mulutnya nih, aduh, mesti diperes, mulutnya mesti diperes. Kenapa mesti diperes? Orang agamanya lain, bisa membantu orang miskin, bisa memberikan ini, memberikan itu. Percuma dia, bakal masuk neraka, nggak percaya Yesus. Waduh. Cilaka 17. Dia pasti masuk neraka, biar percuma dia berbuat baik, dia pasti masuk neraka. Enak aja kalau ngomong. Nah, lu yang percaya Yesus, bisa nggak kayak dia? Ya dia kan kaya, paling bisa kalau ngomong. Alasan sabrak-abrak. Belajar sama orang-orang kayak begitu, mereka bisa. Kita orang Kristen mesti lebih bisa dari itu, harusnya. Baru bangga jadi orang Kristen. Saya mah nggak takut ngomong, biarin aja. Karena saya ngomong nggak menyakiti agama lain. Bahkan saya membanggakan agama lain yang bisa melakukan itu. Kenapa? Dianggap benar oleh Tuhan. Udah doa belum ya? Udah ya? Ya, jadi itu hari ini kita belajar. Sekarang kita masuk dalam doanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan firman ini tidak jatuh sia-sia dalam hati kami. Tapi Tuhan siramkan, Tuhan tumbuhkan agar kami ini menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga kami tidak terkecohkan, tidak dibodoh-bodohi Tuhan oleh orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Padahal mereka adalah serigala-serigala yang berbulu domba. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang masih berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, Saya mau gratis. bertanya. Nah, ini tadi yang mengenai para pendoa itu, Pak. Ini kan kalau yang Bapak bilang tadi kan, itu pendoa itu begini-begini. Ya, tapi waktu itu kan ada acara KKR, ya. Itu waktu itu mendung, Pak ya. Nah, tiba-tiba itu mereka berdoa tuh menunjuk di langit terus menggeser tuh awan-awan, Pak. Nah, jadi nggak hujan. Nah, itu mereka pakai apa ya? Maksudnya itu kebetulan atau memang ya ada campur tangan Tuhan, Pak gitu. Kalau saya dengar berita ini, saya nggak heran. Banyak KKR yang bisa. Oh, tadinya mau hujan nggak jadi, kita geser, padahal gitu. Yang saya lihat itu result, ya, hasil akhirnya apa? Setelah dia ngomong gitu, orang-orang memuliakan Tuhan atau tidak? Atau memuliakan, wah kamu hebat lu doanya. Tolong doain dong anak saya. Tahu? Puji Tuhan, Tuhan sudah menggeser awan ini. Sekarang anak saya sakit, hari ini juga Tuhan hadir. Tuhan tolong anak saya. Beda nggak? Kalau kita semua punya kuasa seperti itu, bisa menggeser awan, saya hari ini juga, saya membuat anak saya baik, sembuh. Setelah digeser awannya, ya, 10 menit kemudian datang orang satu kampung, dibakar KKR-nya. Kenapa? Ini orang Kristen menggeser awan ke tempat kita, jadi banjir. Ayo, ngomong apa? Kita orang Kristen jawabnya apa? Tuhan, bukan kami. Ini kan pasti. Ini Tuhannya orang Kristen menggeser awan ke kita, bakar. Ini pasti setan ini pasti. Tuhan nggak pernah bikin kita banjir. Dari zaman dulu sampai sekarang, baru kali ini kita bikin banjir. Berarti Tuhan kita yang benar. Tuhan dia nih yang setan katanya. Betul? Hati-hati. Pak John, ada pertanyaan Pak John? Ibu ngerti maksud saya, Bu ya? Iya Pak, iya Pak. Kalau sesuatu, kalau Jadi- Tuhan dimuliakan, saya yakin Tuhan tidak menggeser sana, menggeser sini. Enggak, itu bukan jalan. Ah,
Tuhan Ini, biarkan Pak, Tuhan akan biarkan ini itu juga terjadi. Dia akan stay di Eh. tanah gelap seperti saya, gelap, angin kenceng, tapi hujannya nggak turun. Ya Pak, ini juga kemarin saya sempat diskusi juga dengan beberapa teman begini Pak. Ini ada beberapa kasus Pak ya. Ini kan yang nggak direkam kan? Sebentar, Oke. matiin dulu rekamannya.